selamat datang kembali di podcast Cerita Karir Unpad episode ke-18. Podcast ini merupakan ruang bagi kita untuk ngobrol santai namun juga penuh makna nih terkait persiapan karir bareng ahli, dosen dan juga alumni inspiratif dari Universitas Padjadjaran. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomong satu topik yang relate banget nih buat mahasiswa dan juga fresh graduate. Karena topik kali ini adalah berdaya di kampus dan berdampak di masyarakat. Nah, tentunya hari ini aku gak bakal sendirian, aku ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa banget. Beliau merupakan seorang dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang juga concern banget di bidang pengembangan diri dan juga edukasi mahasiswa lewat media sosialnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ira Mirawati, Esos MSI atau yang dikenal dengan nama Bu Ira. Selamat siang Bu Ira. Halo, selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, cerah secerah Luar Jatinangor. biasa, cerah banget ya Jatinangor akhir-akhir ini Ibu. Iya. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Tiara Nurzafiras dari Event Management Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Padjadjaran. Oke, mungkin sebelum kita masuk kepada sesi diskusi nih Bu hari ini, mungkin boleh diceritain dulu nih kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa aja? Biasa kesibukannya mengajar ya di S1 Manajemen Komunikasi dan di S2 Ilmu Komunikasi, nguji, ngebimbing ya, kaprodi dan bikin konten tiap hari. Sama nulis buku sih kalau sekarang. Oh, nulis buku juga Ibu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, sangat berdampak ini di masyarakat ya. Sesuai banget nih dengan topik kita hari ini. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk aja nih ya Bu kepada sesi diskusi pada hari ini. Mungkin pertanyaan pertama nih, sebagai dosen yang juga aktif di media sosial Ibu, menurut Ibu gimana sih caranya agar mahasiswa itu bisa mulai berdaya di kampus dan lewat potensi mereka masing-masing gitu? Oke, jadi gini ya, menurut saya ini juga yang saya amati dari proses penulisan skripsi. Banyak mahasiswa itu yang kebingungan mencari topik skripsinya, bukan karena nggak ada topik atau nggak ada permasalahan, tapi lebih ke karena tidak mengenali dia itu concernnya apa. Dia juga tidak tahu arah karirnya ke depannya apa. Dan itu salah satunya adalah karena dia tidak mengenali potensi dirinya apa. Nah, ini tadi pertanyaannya gimana sih supaya bisa berdaya gitu. Jadi kan yang dimaksud dengan berdaya itu kita bisa mengenali potensi kita, terus kita bisa melihat juga di sekeliling kita juga ada permasalahan apa dan kita menggunakan potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu untuk memberikan sumbangsih gitu. Benar. Nah, menurut saya itu semua bisa dimulai sejak jadi mahasiswa. Gak usah berpikir jauh-jauh mengubah negara dan dunia ini, tapi misalnya ada hal-hal apa sih, entah itu di keluarganya, entah itu di tempat organisasinya dia, ya, ada apa yang bisa dia selesaikan dari potensi dan kemampuan yang dia miliki. Kalau misalnya dia merasa aku nggak punya potensi, aku nggak punya kemampuan, ya ditingkatkan, didapatkan gitu. Jadi dan itu harus sejak mulai mahasiswa gitu. Benar. Nah, tapi ada nggak sih Bu pengalaman yang berkesan gitu selama Ibu menjadi dosen dan melihat mahasiswa yang ada nggak sih mahasiswa yang teringat gitu sama Ibu tentang dia awalnya aktif di kampus, kemudian dia juga berdampak di masyarakat. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan kedua kita ya. Bagaimana kesan Ibu melihat mahasiswa yang aktif di kampus dan berdampak di masyarakat? Iya, oke. Saya alhamdulillah ya di Unpad mah banyak menemui mahasiswa yang seperti itu. Jadi dia itu di kelas tetap rajin, nilai-nilainya juga bagus, tapi dia benar-benar mengoptimalkan potensi yang dia miliki dengan ikut keorganisasian. Dia juga aktif di di community lah atau di masyarakat ya, misalnya ikut bahkan lomba ajang abang none mojang jajaka dan gitu-gitu ya. Ada banyak dan kami selalu bangga ya. Misalnya ada mahasiswa yang ya memang banyaknya kompetisi, atau kalaupun nggak kompetisi ya kadang kita lihat dia itu sama teman-temannya bikin volunteer apa gitu ya, dia ikut kegiatan sosial apa, nggak harus menang lomba ya, tapi kita tuh kalau ngelihat mahasiswa dia aktif mengerjakan sesuatu yang berguna untuk dirinya dan orang lain,
kita seneng ya gitu, bahagia banget, bangga itu teh. Nanti Bu ngaruh nggak sidang skripsi? Ngaruh. Oh, ngaruh kepada Iya. nilai Kamu skripsi. kan yang aktif ini ya, anaknya tuh rajin sebenarnya Iya, gitu. benar. Mm-mm. Jadi gitu ya Unpaders. Jadi tidak hanya memanfaatkan potensi yang kita punya tuh melalui akademis, tetapi juga melalui pengabdian masyarakat Iya, ataupun betul. organisasi. Betul. Gitu. Organisasi itu penting loh. Hmm. Kan kadang kita bilang, oh sekarang jangan organisasi, yang penting magang. Ya Hmm. magang penting, tapi organisasi juga Penting. Bu, nggak ditanya tuh saat wawancara kerja organisasi, nggak ditanya, memang mungkin ya kan ada CV-nya. Tapi kan cara orang berbicara, coba ya Safira, kan kelihatan kan cara bicaranya, cara dia kalau ditanya bagaimana mengambil keputusan, kelihatan itu hasil dari Iya, organisasi benar. gitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan ketiga nih Ibu. Menurut Ibu sebagai seorang konten kreator dan juga dosen, Ya. seberapa penting sih peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai edukasi dan juga pengabdian masyarakat di era digitalisasi sekarang ini? Nah, kan kalau zaman dulu mahasiswa tuh kalau mau pengabdian bener-bener harus turun ke Benar. lapangan. Sekarang juga iya, kita bisa berdaya guna langsung ke komunitasnya secara real. Kalau kita punya waktu dan si komunitas itu memang terjangkau, ya untuk kita datangi ke sana, sumber dayanya tuh cukup. In case kita nggak punya waktu yang cukup untuk langsung ke komunitas ya, kita nggak punya sumber daya, entah itu keuangan kan, transport dan lain-lain ya, butuh ya. Sekarang menurut saya media sosial itu menjadi salah satu cara untuk membuat gerakan yang berdampak. Kita bikin gerakan digital aja, gerakan sosial, punya satu akun yang memang misalnya tujuannya menggugah generasi muda, sesederhana misalnya akun untuk ini kemarin tuh saya sama mahasiswa ada yang mau meneliti tentang bagaimana orang-orang menggunakan media sosial untuk belajar bahasa Indonesia. Yang sedihnya ya ternyata akun yang mempelajari bahasa Inggris ada banyak. Iya, Tapi benar. akun yang mempelajari mengajari bahasa Indonesia itu nggak ada, kecuali akun duta-duta bahasa. Itu juga banyaknya kegiatan duta bahasanya. Benar. Iya, kan sekecil itu loh, ngajarin orang-orang cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan kampus misalnya gitu ya. Iya. Kan bisa ya. Jadi kalau dulu kita harus ngumpulin anak-anak, kita ngasih pelatihan, ngumpulin mahasiswa, kita ngasih pelatihan. Sekarang kita bisa menggunakan media sosial untuk saluran programnya kita ya, gerakannya kita. Atau kalau kita memang punya kegiatannya langsung di lapangan, ya kita menggunakan media sosial untuk mengamplifikasi kan, sehingga dampaknya bisa jadi lebih luas gitu. Benar banget nih Ibu. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu ironinya ya Ibu, Iya. di zaman sekarang ini kita banyak sekali akun-akun yang belajar tentang bahasa Inggris dan lain sebagainya, tetapi bahasa Indonesia itu jarang sekali gitu dipelajari. Iya. Sementara kita sebagai orang Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan media sosial. Betul. Gitu. Di TikTok, sampai saya carinya di TikTok, di IG gak ada yang ya kecuali pelajaran bahasa Indonesia di YouTube mah ada ya. Itu kan tapi lebih akademik ya, Iya, untuk SD, benar. SMP gitu. Tapi ini tuh yang belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari itu gak ada. Oh iya. Nah, itu mungkin bisa menjadi ide untuk Unpaders sekalian nih Iya, nanti iya. Bu, setelah menonton podcast ini diaplikasikan Iya, gitu ya. betul. Oke, mungkin ke pertanyaan keempat nih Ibu. Kita tadi berbicara tentang bagaimana cara menyeimbangkan akademis juga organisasi yang dimana semuanya penting kan Ibu. Iya. Nah, ada nggak sih tips dari Ibu bagaimana mahasiswa tuh bisa menyeimbangkan antara kehidupan kuliah mereka dengan organisasi dan juga membangun personal branding di era sekarang ini? Oh, oke. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa, ikut organisasi 1 harus, 2 boleh, 3 jangan. Oke, apa Jadi itu? organisasi itu 1 tuh oke untuk melatih ya, yang kalau punya 2 oke gitu, biar bisa lebih berdampak. Tapi 3 itu akan mengurangi waktu kalian. Karena apa? Ingat, tugas utama kalian ke kampus itu adalah belajar. Orang tua itu mengirim kalian buat kuliah, buat apa? Belajar. Benar. Jadi yang utama belajar dulu. Organisasi itu untuk mendukung si belajar kita, gitu. Jadi jangan juga organisasi terus belajarnya ketinggalan. Iya, Apakah benar. ada Bu yang seperti itu? Oh ada, ya. Ada, sampai nggak lulus kuliah juga ada saking organisasi. Tapi kan jadi nggak guna akhirnya kalau gitu. Jadi harus belajar dulu. Jadi prioritasnya tuh
buat saya ya, dengan melihat pengalaman mahasiswa juga dan lain-lain, belajar organisasi mendukung gitu. Nah, kemudian personal branding tadi, kalau personal branding tuh teman-teman memang ingin dikenal orang tuh punya kemampuan apa. Boleh sifatnya akademis, boleh akademisnya seberapa persen, tapi non akademisnya pengen ditunjukin sisi apanya. Yang kan personal branding itu tujuan kita apa, supaya orang kalau disebutkan nama misalnya Ira Mirawati, oh yang content creator, misalnya siapa gitu, oh yang Safira ya, oh yang suka nge-MC-in enak itu, ya gitu kan. Kita ingin dikenal sebagai apa, balik lagi tadi ke pertanyaan pertama. Jadi kalau nggak bisa personal branding kalau kita nggak tahu potensinya kita apa, dan kita pengen dikenal orang sebagai apa, kita pengen jadi apa gitu. Jadi personal branding yang kita ciptakan tuh selaras gitu ya Bu, dengan potensi yang kita miliki. Betul. Jadi itu kembali lagi ya Unpares kepada potensi masing-masing gitu, dan itulah tugas kita untuk menggalinya. Jadi kudu mengenali diri sendiri, nggak bisa personal branding tapi kitanya gak mengenali diri kita. Nah mungkin ini follow up question dari saya sih Ibu, mengenai cara menyeimbangkan akademis dan juga organisasi tadi, itu lebih kepada time management ya mungkin ya? Iya, time management dan priority management. Nah kalau dari Bu Ira sendiri gimana sih cara mengatur itu Bu? Kadang tuh kita gini ya, mahasiswa tuh suka mencoba menebak-nebak dirinya tapi tidak berusaha menuliskannya. Jadi saran saya, kalian boleh mau pakai HP secara digital, mau otret di buku diary kalau masih musim ya. Tuliskan saya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Jadi proses itu dituliskan sehingga kita tahu. Termasuk misalnya kita tujuannya apa. Dalam jangka panjang kita bercita-cita jadi apa. Terus secara jangka pendek, jangan terlalu panjang sampai nggak tahu mau ngerjain apa. Jangka pendek apa yang harus dikerjakan gitu. Itu jadi apa namanya, bukan journaling ya, iya ya, ditulis di schedule-nya ya, gitu ya Ibu. Gitu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ibu, sebagai seorang konten kreator dan juga akademisi kembali lagi gitu ya, kalau boleh tahu apa sih motivasi awal Ibu untuk memulai membagikan edukasi gitu melalui media sosial Ibu gitu? Ada nggak sih tujuan tertentu gitu? Nah, ini gini, jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya proses mengenali diri itu bisa kita nyari sendiri, tapi kadang kita tidak bisa tahu potensi kita tuh apa, justru orang lain yang tahu. Justru orang lain yang tahu kelebihan dan kekurangan kita itu. Kadang kita nggak tahu secara objektif, jadi kita boleh banget nanya ke orang lain. Nah ini gini, kenapa saya misalnya bergelut di media sosial, nggak ada niat sama sekali, nggak ada niat jadi content creator, apalagi influencer. Ya Allah, ini fun fact ya berarti teman-teman. Bahkan kalau kalian mau tahu ya, saya bukan nggak suka difoto, tapi saya bukan orang yang gimana ya bilangnya ya, narsis gitu ya, apa-apa di kamera. Enggak. Bahkan saya misalnya lagi mau makan, terus teman saya bilang, ayo kita foto dulu gitu ya, ini mumpung kumpul yuk kita foto dulu. Nggak bisa nggak sih sambil kayak jalan kita foto tanpa harus, apalagi kalau saya mau makan misalnya, foto dulu nih si makanannya gitu. Teman saya, itulah lapar lah gitu ya. Bahkan saya media sosial jalan, tapi bener-bener kayak 2 minggu sekali dulu. Bahkan beberapa teman saya tuh kalau mau tahu aktivitas saya biasanya mengunjungi Instagram suami saya. Karena kalau liburan atau apa suami saya posting, saya nggak pernah. Saya nginep di hotel, berkendara gitu nggak pernah diposting. Nah tapi kemudian saya didorong oleh mahasiswa untuk membuat konten edukatif itu. Nah kan sekali lagi, jadi orang lain tahu bahwa kita punya potensi. Kata mahasiswa saya, Bu, ibu kan suka ngasih dorongan ke mahasiswa untuk menyelesaikan masalah. Dulu kan saya isunya mental health ya, jadi saya tadinya kontennya bukan tentang skripsi, tentang permasalahan remaja. Nah gimana kalau ibu bikin konten Bu, jadi masalah remaja tuh apa, katanya mahasiswa tuh apa masalahnya, terus solusinya apa, jadi mereka bisa dapat insight gitu loh Bu, kalau ada masalah ini pas masa pandemi ya gitu. Terus kata saya, apa pakai IG gitu? Jangan IG Bu, sekarang mahasiswa ramenya di TikTok katanya. Apa tuh TikTok? Maksudnya saya tahu TikTok tapi kayak nggak ngedownload dan nggak pengen ya tadinya. Tapi kata mahasiswa saya, Bu, kan ibu yang ngajarin kalau kita mau menjangkau audiens, bukan
kita yang ngedorong mereka menggunakan media yang kita pakai. benar. Kita yang harus pakai media yang dia pakai. Ibu pakai dong TikTok katanya. Beneran, saya jadi download TikTok, saya belajar FYP tuh gitu ya. Algoritma TikTok tuh gitu. Ini tuh tombol ini buat ini. Terus saya coba, alhamdulillah gitu. Wah, luar biasa sekali ya ceritanya. Oh, jadi ini lebih kepada orang lain gitu ya yang kemudian melihat potensi Bu Ira sebagai konten kreator dan akhirnya direalisasikan lah. Kayak misalnya sekarang Safira, kamu kan sekarang nih MC gini, moderator, ternyata enak banget ya, luas banget. Ayo bikin konten tentang bicara, misalnya tip bicara supaya tidak gugup, bikin. Ditembak ini. Iya gitu. Iya. Tapi kalau disaranin orang kayak gitu, sepanjang dia bukan hal yang mencelakakan dan benar, kita, dicoba ya, benar. gitu. Siapa tahu itu jalannya ya, gitu. Benar. Nah, gitu Unpaders. Jadi memanfaatkan potensi diri yang ada gitu ya. Betul. Karena memang jujur sih Bu, kadang kita nggak bisa menilai gitu ya diri kita. Jadi kita harus meminta pendapat orang lain. Betul. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi kalau cerita Ibu tadi tentang penyesuaian pasar kali ya. Jadi dari Instagram mungkin anak muda nggak banyak di situ, tapi banyaknya di TikTok gitu. Jadi lebih kepada menyesuaikan diri aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ke-7. Kita kembali lagi berbicara tentang bagaimana cara mahasiswa ini berkontribusi Ibu di lingkungan kampus. Nah, tapi dalam banyak kasus ada mahasiswa yang mungkin jadinya ragu gitu untuk berkontribusi karena dia belum memiliki jabatan yang tinggi gitu untuk bisa mulai berdampak lah gitu di kampus. Bagaimana sih Ibu caranya atau tipsnya gitu? Meskipun kita nggak punya jabatan. Kalau yang punya jabatan wajib berdampak ya. Wajib. Tapi bukan berarti yang nggak punya jabatan, aduh aku kan bukan siapa-siapa. Perasaan bukan siapa-siapa tuh harus disingkirkan. Justru karena kita mungkin sekarang dianggap orang bukan siapa-siapa, saatnya kita membuat sebuah gerakan. Bukan untuk menunjukkan pada orang bahwa kita siapa-siapa, bukan. Tapi itu untuk membangun rasa percaya diri kita, untuk menambah kebermanfaatan kita. Nggak ada relasinya langsung bahwa orang yang tidak menjabat itu malah tidak berdampak. Kata saya mah kalau tidak menjabat malah punya banyak waktu, ya nggak sih? Iya, benar. Malah punya banyak waktu, malah nggak ada beban untuk membuat sesuatu gitu, membuat sesuatu yang kreatif, misalnya produk-produk digital. Ya ini mau kegiatannya volunteering, mau kegiatannya komersil, nggak apa-apa. Wirausaha tuh salah satu ini loh yang bisa dilakukan mahasiswa ya. Bu, apa aku udah cuma jadi affiliate? Jangan salah ya, affiliate di marketplace itu juga sebuah upaya untuk berdampak untuk diri sendiri, itu penting loh. Mulai dari diri sendiri ya Ibu. Kan? Bu, aku pengen nambah uang jajan, jadi aku sekarang affiliate, ya nggak apa-apa, bagus. Dan justru affiliate sekarang tuh pendapatannya besar banget ya. Betul. Ibu. I know. We know. Oke. Apa Ibu affiliate juga? Affiliate produk saya sendiri aja jual. Buku saya menjualnya, saya mengafiliasi buku saya sendiri. Makanya tahu, ada komisinya. Oh iya, benar. Lumayan loh. Oh iya Ibu, spill dong. Lumayan banget. Oke. Mungkin itu setelah off cam ya Ibu kita bahas lagi. Oke, jadi gitu Unpaders. Jadi tidak hanya dari organisasi ya, tidak perlu punya jabatan tinggi gitu kan. Yang penting kemauan kita untuk berkontribusi. Betul. Benar sekali. Betul. Oke, mungkin selanjutnya nih Ibu, ada nggak sih pesan Ibu untuk mahasiswa yang tadi ragu-ragu buat aktif di kampus, terus takut dinilai orang lain gitu saat mulai berkarya? Ini ya, memang ya, saya juga waktu jadi pertama kali main TikTok saya tuh ngajak sebenarnya beberapa teman, karena mahasiswa tadi, Ibu biar nggak malu katanya, ajak juga dosen lain Bu, jadi Ibu nggak sendiri. Jadi saya ngajakin yang lain teman-teman saya, nggak mau, pada nggak mau, udah malu ya. Terus begitu saya rame ternyata, wah dulu kebayangnya Bu Ira ngajakin kita, kalau kita dulu juga ikut, mungkin kita juga ada followernya ya gitu. Meskipun teman saya bercanda ya, tapi menurut saya sih nggak usah, sepanjang kita tidak merugikan orang lain, tidak usah terlalu peduli apa yang dikatakan orang lain. Toh nanti yang menghidupi diri kita bukan orang lain, kan kita, diri kita sendiri gitu ya. Jadi apa itu malu ya?
Tapi kalau dibilang kemarin misalnya saya bilang tadi saya affiliate, meskipun itu produk saya sendiri ya. Tapi saya juga mulai mencari, mungkin meskipun produk yang saya pasarkan adalah produk-produk pasti yang edukasi gitu kan. Tapi nggak ada tuh, saya juga alhamdulillah setelah mencoba ya mempromosikan buku dan lain-lain. Wah, ternyata orang-orang tidak memandang negatif ya gitu. Itu tuh perasaan kita aja. Orang nggak ada yang memandang negatif. Itu kan saya mencontohkan ya. Ini untuk berlaku yang lain-lain juga. Tadi sepanjang kita tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma dan aturan mah, nggak usah terlalu memikirkan apa pendapat orang lain gitu ya. Nggak akan maju-maju. Dan padahal itu hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Aslinya tuh saya kan suka gitu ya. Aduh kalau aku jualan, ini mah contoh ya. Nanti orang nganggepnya gimana ya. Padahal saya di saat yang sama ada teman saya jualan, saya kagum loh sama dia. Bener Kan? Jadi sebenarnya perasaan malu itu hanya ada di benak kita. Karena orang lain ngelihat kita ternyata itu enggak memalukan, malah mereka bangga gitu. Volunteering juga sama, mungkin ya kita, aduh aku enggak ngerjain ini tuh digaji juga enggak, aduh gimana nanti pendapat orang-orang. Tapi kalau kita merasa bahwa itu bisa meningkatkan skill kita, menambah kapasitas kita, ya nggak apa-apa gitu. Orang lain juga ternyata ketika kita ikut volunteering, orang lain tuh nganggapnya positif. Jadi perasaan takut itu hanya ada dalam otak kita. Overthinking itu kebiasaan itu. Gimana kalau ada teman aku lihat aku lagi gini ya di sini volunteer nggak digaji, panas-panasan. Padahal orang lain yang ngeliat ya bangga gitu. Jujur itu relate banget sih sama aku Ibu. Jadi agak sedikit tertampar ya. Aku juga kebetulan di Vkom juga banyak banget kan content creator, dan salah satunya juga teman-temanku gitu. Aku ngelihat mereka kayak amazed banget gitu loh sama mereka karena udah berani memulai, dan meskipun sedikit demi sedikit ya, tapi kayak luar biasa sekali gitu. Tapi ketika aku pengen coba juga, aduh malu gitu. Padahal kita ngeliat orang lain enggak kan, kita seneng gitu. Iya, justru amazed karena mereka berani gitu. Iya gitu. Oke. Jadi kapan? Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Ibu. Oke, tapi menurut Ibu apa sih tantangan yang paling sering gitu dihadapi mahasiswa ketika ingin mulai berdampak gitu di masyarakat, dan gimana sih cara mengatasinya Ibu? Oke, menurut saya sih tantangan yang paling berat, banyak ya tantangannya. Kalau kita mau berbicara, kadang saya melihat tantangan mahasiswa tuh juga ada di zona nyaman. Anak-anak Unpad merasa Unpad kampus yang ternama, mungkin jadi kurang struggling untuk meningkatkan kapasitas diri. Saya mah budak Unpad gitu ya, bisa jadi tantangan. Yang berikutnya memang tadi ya, perasaan malu, tidak berani memulai, merasa ini tuh hal kecil dan bukan apa-apa. Gimana kalau orang menganggap ini sebagai sesuatu yang remeh gitu ya. Nah itu sih yang paling susah diatasi. Sama satu lagi, negative thinking terhadap diri sendiri sih menurut saya ya. Kadang bahkan saya tuh bilang mahasiswa, sesederhana gini ya, ini contoh ya, biar gampang kelihatannya gitu. Kamu ini ya cantik gitu, senang ngeliatnya. Masa sih Bu gitu. Denial. Jadi padahal kita udah nunjukin pun sampai nggak yakin gitu. Kita bilang, yuk kamu ikut lomba ini yuk, bisa insya Allah. Masa sih Bu aku bisa? Iya bisa. Enggak Bu, aku nggak mau Bu, katanya. Ngapain? Padahal kita bukan basa-basi gitu tuh gitu. Tapi jadi kadang mahasiswa itu, kita orang luar di sekitarnya udah bilang bahwa dia bisa, dia denial gitu. Tidak berusaha untuk orang lain lihat aku bisa, mungkin aku harus mencoba gitu harusnya ya. Itu sih menurut saya yang saya rasakan. Nah mungkin aku mau menanggapi nih dari pernyataan Ibu yang tadi. Kadang tuh mahasiswa kalau disuruh ikut apa-apa kayak enggak mau, nanti takut ini itu. Nah mungkin aku sebagai mahasiswa mau menyampaikan pandangannya. Kadang tuh kalau disuruh kayak gitu Bu, yang terpikirkan sama kita tuh kayak gimana kalau misalnya kalah. Jadi kayak itu tuh seolah-olah ekspektasi orang lain terhadap kita itu jadi jatuh gitu loh. Jadi lebih kepada itu sih Bu. Iya. Padahal ketika kita tahu bahwa teman kita nggak lolos dan apa-apa, biasa aja kan merasa biasa aja kan. Nah nggak ada kita kayak dia ikut itu nggak lolos, enggak. Iya benar. Bahkan
kalau di antara teman ya, bahkan kalau di dosen, di kita itu apalagi kalau ikut lomba, ikut apapun itu, kalian udah berani ngirim proposal aja kita udah bangga loh. Kalau di dosen-dosen tuh gitu, kita udah bangga. Kayak kamu ikut aja kita udah alhamdulillah. Ini contohnya ya, mahasiswa mawapres di prodi saya tuh, di fakultas kalah gitu, Bu maaf ya, maaf banget aku. Loh kok kamu minta maaf, kata saya, kamu udah mau ikut mewakili prodi aja, itu udah kebahagiaan untuk kita. Oh nanti biasanya dosen mankom, iya loh, kayaknya makasih loh udah mau gitu ya, udah ini. Jadi nggak ada yang jatuh atau apapun ketika orang lain tahu bahwa kita belum berhasil saat itu. Iya benar. Sementara padahal kita belum berhasil saat itu kan langkah untuk terus kita memperbaiki diri. Benar. Ya, Jadi justru diapresiasi ya Ibu. Iya gitu. Karena udah berani mencoba. Iya benar. Nah mungkin masih berbicara tentang tantangan yang dihadapi Ibu, mungkin lebih kepada lingkungan sih Ibu. Kalau misalnya kita ada di dalam lingkungan pertemanan yang mungkin kurang mendukung untuk kita bisa berproses, untuk bisa tumbuh gitu, atau yang ketika kita misalnya jawab pertanyaan dosen malah di kayak cerca, kenapa sih lu aktif banget gitu Bu. Nah kita banyak banget kan menemukan fenomena-fenomena seperti ini. Nah menurut pandangan Ibu gitu sebagai dosen gimana? Nah kalau dosen, kalau dari perspektif dosen nggak ada mahasiswa ambis. Nah, jadi kadang yang aktif itu kita mah selalu bahagia. Oh ini kelas yang ada ini di Vkom ya, ada namanya Laura ya. Ini kelas yang ada Lauranya. Oh iya jadi semangat gitu karena ada anak yang aktif itu. Oh ini kelas yang ada saya Jelita ya. Oh iya itu ketua kelas yang rajin itu misalnya. Jadi kalau di kalangan dosen nggak ada istilah anak ambis, dan kalau kita mah nggak ini ya, kita pasti akan objektif. Setidaknya di prodi saya mah begitu. Nah terus kadang kita belum apa-apa udah takut dicap ambis oleh orang lain, dan memang kita perlu juga mempelajari bagaimana sih kita berkomunikasi supaya tidak terlihat ambis. Kan kalau yang misalnya ya kita yang dipersepsi oleh ambis kan, saya Bu gitu, orang lain nanti ini belum apa-apa, dosennya belum selesai, Bu saya gitu ya. Nah itu ya memang, tapi kan bisa kita misalnya lihat dulu sekitar ya, nanti ngomongnya tunggu satu teman saya dulu, nanti kalau teman saya nggak ada yang ngomong baru saya gitu. Yang tadi saya contohin yang mahasiswa saya Laura tuh gitu tuh, dia aktif tapi dia lihat dulu temennya kadang ya. Tapi alhamdulillah ya di kelas itu juga yang lainnya juga pada aktif sih ya. Nah jadi kadang kita takut dicap ambis dulu, padahal teman kita nggak ngecap ambis. Tapi kita juga memang harus belajar bagaimana sih cara berkomunikasi, mendengarkan orang, sehingga orang tidak akan mencap kita ambis. Jadi kita harus belajar juga gaya supaya tidak terlihat arogan tuh seperti apa, belajar pelan-pelan gitu. Tapi berbicaranya, keberaniannya itu kalau udah berani jangan diturunkan. Atau kalau yang belum berani, ayo ditingkatkan biar berani sambil belajar tekniknya yang benar gitu. Oke, jadi lebih kepada melihat ya situasi di sekitar untuk bisa menyesuaikan diri gitu istilahnya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Pertanyaan ke-10. Jika mahasiswa ingin mulai membuat konten edukasi nih seperti yang Ibu lakukan gitu, topik apa sih Bu yang menurut Ibu sebenarnya tuh masih jarang banget dibahas tapi menarik? Ada nggak Ibu yang kepikiran gitu? Nah gini, jadi kalau teman-teman mau jadi content creator, kita memang bisa berangkat dari topik apa yang belum ada. Tapi topik apa yang ramai dibicarakan itu bahkan bisa jadi inspirasi. Jadi kita jangan bicara apa misalnya nyari, aduh apa sih yang belum ada, udah ada semuanya ternyata ya. Tapi boleh nyari apa yang belum ada ya, misalnya belajar bahasa Inggris tapi untuk anak TK, yang ada tuh SMP, SD misalnya di media sosial, tapi anak TK belum ada nih pembelajaran bahasa Inggris untuk anak TK. Jadi saya akan mengajari bahasa Inggris sehari-hari tapi untuk anak TK. Target saya ibunya gitu ya misalnya. Boleh. Tapi kalaupun enggak, saya tuh bahkan pernah ngajak, ini mas saya contohin gini ya, kata saya ke teman-teman saya dosen, kamu tuh masih muda, ayo jadi content creator. Pengen sih Bu, tapi saya juga tadinya kepikirannya bikin konten tentang skripsi, tapi kan udah ada Bu Ira. Enggak, jangan gitu. Kalau konten saya tentang skripsi rame, berarti kan kebutuhannya tinggi. Bikin bener juga, bedain lah dikit-dikit kontennya. Tapi
berarti topik skripsi ini banyak dibutuhkan. Misalnya lihat aja, oh Bu Ira skripsi tapi nggak pernah bahas statistik. Saya statistiknya misalnya gitu ya. Nanti kan sambil belajar itu tuh. Nah kalau untuk mahasiswa boleh ngambil topik itu yang sesuai kemampuannya dia, sesuai kesuka. Ya secara akademik boleh nyari bidang ilmunya apa. Misalnya Safira apa prodinya? Jurnalistik. Misalnya menulis berita ya, memfoto untuk keperluan berita, boleh secara akademik kontennya ya kayak relate sama yang dipelajari. Tapi Bu, aku mah sukanya langit katanya. Aku mah sukanya dandelion gitu. Ya, aku tuh hanya ingin memfoto dandelion aja. Ada mahasiswa saya yang hanya suka memoto ilalang. Dia nggak mau objek lain, dia hanya mau foto ilalang. Tapi kontennya semua tentang ilalang. Jadi dia kemana-mana pasti dia suka yang ada ilalangnya ya. Dan dia pasti punya stok foto tentang ilalang. Nah, tapi jadi dikasih caption. Jadi ilalangnya tuh dikasih lagu, dikasih caption. Ada satu lagi tapi bukan mahasiswa saya sih, tapi saya di konten mungkin kalian juga pernah tahu, dia sukanya moto langit. Semua konten dia foto langit. Iya, benar-benar. Followersnya banyak ya, saya juga salah satunya. Iya kan? Jadi maksud saya ada banyak sekali, mulai dari yang akademik sampai non akademik. Bu, saya mahasiswa tapi saya sukanya masak. Oh, boleh banget ya. Bu, saya sukanya review make up. Ya nggak apa-apa ya. Benar-benar. Menurut saya menjadi content creator tidak akan pernah menghalangi cita-cita profesi kalian jadi apapun. Iya. Asal jangan jadi buzzer. Aduh. Ya gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya konten kreator tuh terbuka aja ya untuk semua topik juga bisa gitu. Selagi kita dapat nih target audiensnya siapa gitu. Nah, berbicara tentang konten kreator nih Bu, ada nggak sih tahapan-tahapan gitu sebagai konten kreator pemula gitu istilahnya, kalau Unpaders di rumah juga mau coba gitu, gimana sih awal mula menjadi konten kreator itu gimana caranya? Oke, pertama kita memang nentuin dulu apa sih kita punya apa, kita punya pengetahuan apa, kita punya kesukaan apa yang bisa kita share sama orang. Memang sih karena kita sedang berbicara berdampak ya, kita mungkin apa sih yang bermanfaat, tapi di luar itu saya sebenarnya manfaatnya apa ya, tapi saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya suka ini, boleh gitu juga ya. Yang berikutnya nih, kalau misalnya memang mau diseriusin, orang tuh sukanya apa, orang tuh menyampaikannya seperti apa, kita mempelajari orang lain seperti apa, terus oh kalau saya berarti bisa bikin apa nih dari situ gitu. Nah kemudian dibikin rencana konten, coba-coba. Di awal tuh pasti coba-coba. Oh kalau bikin gini rame, saya juga gitu. Oh kalau bikin gini rame, oh ternyata misalnya saya kalau misalnya saya ngomongnya di depannya kayak gini orang nggak suka gitu. Jadi nah karena kalau di media sosial tuh kalau misalnya ada satu konten yang rame, bikin lagi konten yang sama dengan itu. Jadi kita harus nyari sampai dapat mana konten kita yang disukain orang. Selanjutnya bikin lagi yang seperti itu. Kalau konten kita tidak disukai orang, kita agak ubah sedikit gitu. Jadi kayak ada polanya gitu ya Ibu? Karena kan follower kita atau orang-orang itu cenderung kalau dia udah suka, dia akan konsisten suka sama yang gitu. Iya benar-benar. Nah mungkin kalau misalnya terkait konten kreator lagi nih Bu, kalau sebagai dosen dan juga konten kreator, mungkin ada perbedaan nggak sih Bu yang signifikan ketika Ibu menjadi dosen aja sama menjadi dosen dan konten kreator gitu? Ada nggak sih perubahan yang Ibu rasakan gitu? Banyak ya, selain secara ekonomi. Selain daripada itu mungkin. Menurut saya sih yang paling terasa untuk saya itu adalah saya jadi dilihat, dan dilihat bukan mau apa. Saya tuh kan banyak ide ya orangnya ya, jadi kayak pengen punya ide gitu. Dan kalau dulu siapa sih gitu, kalau sekarang itu ada Bu Ira, coba Bu Ira apa idenya gitu. Saya paling suka kalau udah ditanya ide ya gitu. Lebih didengarkan. Dan alhamdulillah ya tadi ya, misalnya saya kan sekarang sering juga ya campaign mulai dari campaign bisnis atau banyak saya mengcampaign tentang sustainability gitu. Bagaimana bisa membuat banyak orang tercerahkan, itu adalah perasaan paling bahagia ya kalau di media sosialnya. Tapi kalau di lingkungannya tadi seperti tadi, dulu saya dihormati sih dulu juga ya. Saya alhamdulillah berada di lingkungan Vkom dan Unpad yang sangat
mengapresiasi sesama kita dosen, mahasiswanya juga baik-baik gitu ya. Tapi dengan saya menjadi content creator rasanya jadi lebih kelihatan gitu. Ya, lebih kelihatan. Lebih didengarkan. Lebih Gitu. didengar. Oke. Nah, Unpaders mungkin itu sekalian pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Seru banget ya pembahasannya hari ini dengan tokoh inspiratif kita nih Bu Ira. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bu telah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir dan diskusi bersama kita di sini. Nah, mungkin aku akan sedikit memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah kita memulai gitu ya. Memulai mengetahui potensi diri kita kemudian dikembangkan dan bagaimana cara kita mengatur waktu untuk menyeimbangkan antara kehidupan akademis, kehidupan kuliah, kehidupan organisasi dan juga bagaimana cara kita berdampak di masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Jadi buat Unpaders yang mungkin mau memulai, ayo mulai sekarang untuk bisa membangun personal branding dan juga menghasilkan konten-konten inspiratif seperti yang Bu Ira lakukan. Oke, mungkin dari Bu Ira nih ada closing statement nggak sebelum kita tutup diskusi kita hari ini? Oke, jadi saya mungkin PR-nya itu aja sih buat teman-teman ya. Kenali diri kalian sendiri, diketahui potensinya apa. Kemudian saya ingin berbuat baik apa sih? Saya ingin menginspirasi orang apa sih? Saya ingin punya manfaat dalam hidup saya tuh apa gitu ya. Karena kan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat gitu kata Al-Qur'an. Masya ya agama lain juga Allah. sama saya pikirnya. Iya benar-benar. Nah, mungkin Bu biar Unpaders bisa tahu juga nih konten-konten inspiratif Ibu dari mana aja gitu, mungkin boleh promosi media sosialnya nih sekalian. Oke. TikTok saya Bu Ira Mira, Instagram saya Ibu Ira Mira, YouTube Bu Ira Mira Official. Oke. Lupa saya sampai. Oke, mungkin boleh di follow juga ya Unpaders. Nah, jangan lupa juga untuk follow media sosial Karir Unpad dan ikutin terus konten-konten inspiratif lainnya. Nah, sekian podcast Cerita Karir Unpad pada hari ini. Saya Tiara Nazafira dan juga bersama Ibu Ira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.